Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi ajar berbasis advance material atau struktur pengetahuan berdasarkan modul ajar yang telah saya buat di PLP Perencanaan Pembelajaran. Ada 3 materi, yang pertama yaitu Al-Hayatul Yaumiyah dengan susunan gramatikal Aqsamul Fi'il Al-Mudzakkar Al-Muannas. Pada kolom apa atau konsep di situ saya jabarkan materi apa saja yang saya ajarkan kepada peserta didik ya, mulai dari mufrodat, kemudian hiwar, kemudian teks qiraah yang berkaitan dengan al-hayatul yaumiyah. Selain itu juga saya jabarkan tentang penjelasan susunan gramatikal aqsamul fi'il al-mudzakkar al-muannas, mulai dari pengertiannya, kemudian pembagian macam-macam apa saja yang termasuk di dalam susunan gramatikal tersebut dan lain sebagainya. Kemudian untuk kolom mengapa di situ saya isikan dengan mempelajari bahasa Arab, terutama tentang tema al-hayatul yaumiyah itu dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan peserta didik tentang kehidupan sehari-hari di dalam bahasa Arab. Kemudian juga dengan mempelajari bahasa Arab, terutama pada susunan gramatikal aqsamul fi'il wa al-mudzakkar al-muannas, itu diharapkan agar peserta didik itu tahu pengertian dari susunan gramatikal itu apa, kemudian pembagian dan macam-macam contohnya itu apa. Kemudian untuk kolom bagaimana faktual dan prosedurnya itu di situ saya jabarkan dari tahap awal pembelajaran, mulai dari peserta didik itu diajarkan elemen atau maharoh gitu ya, maharoh istima, kemudian kalam, kemudian juga qiraah dan kitabah. Di situ saya jabarkan secara rinci tentang apa saja yang ada kegiatan di dalam itu. Kemudian untuk kolom untuk apa atau metakognitifnya itu, jadi setelah peserta didik belajar mengenai tema al-hayatul yaumiyah dengan susunan gramatikal aqsamul fi'il al-mudzakkar al-muannas, itu diharapkan agar peserta didik itu tambah wawasannya, baik itu tentang al-hayatul yaumiyah maupun aqsamul fi'il al-mudzakkar al-muannas, supaya nantinya peserta didik itu dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan susunan struktur teks secara tertulis maupun lisan. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu al-hiwayah dengan susunan gramatikal adawatul istifham. Masih sama seperti materi sebelumnya, untuk kolom apa atau konsep di situ saya jabarkan tentang materi apa saja yang saya ajarkan kepada peserta didik. Kemudian untuk kolom mengapa di situ saya jabarkan tentang dengan mempelajari tema al-hiwayah atau hobi, diharapkan peserta didik itu tahu apa saja hobi yang ada di dalam bahasa Arab. Kemudian dengan mempelajari susunan gramatikal adawatul istifham itu diharapkan peserta didik itu tahu mengerti tentang pengertian ataupun pembagian apa saja yang termasuk kata tanya di dalam bahasa Arab. Kemudian untuk kolom bagaimana faktual dan prosedurnya itu masih sama seperti sebelumnya, saya jabarkan dari tahap awal pembelajaran, itu mulai elemen atau maharoh istima hingga kitabah. Kemudian untuk kolom untuk apa atau metakognitifnya itu setelah peserta didik belajar mengenai tema al-hiwayah dengan menggunakan susunan gramatikal adawatul istifham, diharapkan peserta didik itu tahu tentang hobi yang ada di dalam bahasa Arab, kemudian juga tahu tentang apa sih itu adawatul istifham, kemudian apa saja sih yang termasuk dalam adawatul istifham, agar peserta didik itu dapat berkomunikasi dengan tentang al-hiwayah dengan menggunakan susunan gramatikal adawatul istifham. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu atau amasyarab dengan susunan gramatikal dzaraf makan wa dzaraf zaman. Jadi di kolom apa atau konsep masih sama seperti materi-materi sebelumnya, di situ saya jabarkan tentang
materi apa saja yang saya ajarkan kepada peserta didik. Kemudian juga untuk kolom mengapa, di situ saya jelaskan dengan mempelajari atau ambasyaraf itu dapat diharapkan agar peserta didik itu dapat mengetahui makanan dan minuman yang ada di dalam bahasa Arab. Kemudian dengan mempelajari susunan gramatikal dhorof makan wa dhorof zaman itu diharapkan peserta didik itu tahu tentang pengertian ataupun pembagian dan juga macam-macam dhorof makan wa dhorof zaman. Kemudian untuk kolom bagaimana faktual dan prosedurnya itu juga masih sama pada materi-materi sebelumnya. Di situ saya jabarkan pada tahap awal pembelajaran peserta didik dari istima, kemudian kalam, kemudian kiroah, kemudian kitabah. Di situ saya jabarkan secara rinci. Kemudian untuk kolom untuk apa atau metakognitifnya itu setelah peserta didik belajar mengenai materi atau ambasyarab dengan menggunakan susunan gramatikal dhorof makan wa dhorof zaman, itu diharapkan peserta didik tahu tentang makanan dan minuman yang ada di dalam bahasa Arab, kemudian tahu tentang susunan gramatikal baik itu dari segi pengertian maupun macam-macam pembagiannya dan contoh-contohnya, agar peserta didik itu dapat mengungkapkan struktur teks baik itu secara tulisan maupun secara lisan menggunakan susunan gramatikal dhorof makan wa dhorof zaman.